Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo di Explorer Channel. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mensikapi, memberi dukungan kepada pemerintahan kita, karena Amerika sudah memandang rendah, melecehkan kita. Kita sebagai bangsa yang besar, bersama-sama kita rakyat harus bersama-sama kompak, karena ini Apple big mistake to Indonesia. Apple ini membuat kesalahan besar terhadap Indonesia dengan iPhone 16-nya seperti apa. Kemudian kita akan belajar untuk menghadapinya itu seperti yang dilakukan Cina. Oke, seperti apa yang dilakukan Cina juga kita akan simak bersama-sama. Indonesia. Ini pelecehan terhadap negara kita. Bukan sekali dua kali Amerika melecehkan Indonesia, namun sudah seringkali mereka anggap rendah negara kita. Sebelumnya Amerika telah lecehkan Indonesia melalui Elon Musk yang telah lecehkan Presiden ketujuh kita, Pak Jokowi. Waktu itu Pak Jokowi sampai sengaja datang ke Amerika, ke markas besar SpaceX milik Elon Musk demi dapatkan investasi dari Tesla. Dan pada saat itu pun Elon Musk telah berjanji akan investasi Tesla di tanah air, serta berjanji akan datang ke Indonesia pada November 2022 demi memenuhi undangan dari Pak Jokowi. When you plan to Indonesia maybe? Hopefully in November. There was an invitation to visit in November, and I'm very appreciative and thank you for the invitation. Namun, jangankan jadi investasi, bahkan janji penuhi undangan pun untuk datang di Indonesia tidak dipenuhi. Dan ngomong-ngomong, kok Mas Elon ketemu Presiden Jokowi cuma pakai kaos oblong ya? Sedangkan saat bertemu dengan kepala negara dari negara lain rapi banget. Dan kali ini, oke, jadi dulu ini Pak Jokowi datang ke sana ya, datang ke markasnya Elon Musk, cuman disambut dengan kaos oblong. Harusnya kalau mau ada yang bertamu apalagi presiden, ya bersiaplah seperti ini. Harusnya bersiap pakai baju terbaik ya, akan ketemu kepala negara. Ini udah pelecehan, tapi oke, ya nggak masalah. Bahkan janji mau investasi gagal, diundang juga nggak datang, itu sudah luar biasa ya. Dari hanya seorang, ini bukan presidennya ya, cuman warga yang kaya raya punya perusahaan besar, itu sudah bisa melecehkan seperti ini terhadap kepala negara kita. Ini udah sangat keterlaluan. Menurut saya cara yang elegan itu adalah caranya Cina. Si Elon Musk ini dulu pernah pas diwawancarai itu di Oprah Winfrey ya, itu bagaimana Anda menanggapi perkembangan Cina yang sedang membangun electrical vehicle, mobil listrik? Dia jawabnya dengan ketawa-ketawa, mana mobilnya, nggak kelihatan ya, dengan ketawa-ketawa. Nah, Cina diketawain gitu nggak masalah, maka dia terus berkarya, dengan terus berinovasi, senyap, terus tahu-tahu apa, sudah mendahului, sudah mengalahkan dari produk Tesla itu sendiri. Kita lihat seperti apa. BYD, perusahaan mobil listrik asal Cina, berhasil menggeser Tesla sebagai penjual mobil listrik teratas dunia periode bulan Juli lalu. Perusahaan Cina tersebut melaporkan pertumbuhan penjualan sebesar 315% dalam 6 bulan pertama tahun ini. Padahal sebelumnya pendiri Tesla, Elon Musk, bahkan sempat meremehkan keberadaan mobil listrik ini. Adapun BYD berhasil menjual hampir 80 unit lebih banyak daripada yang dijual saingannya yang berbasis di Texas. Kenaikan penjualan ini dianggap cukup mengejutkan, mengingat BYD selama bertahun-tahun berhadapan dengan kritik soal kualitas dan keamanan kendaraan listrik Cina. Hal itu didasarkan pada fakta banyaknya penarikan kendaraan di seluruh industri mobil listrik yang terkadang melebihi 10%. Di antara kritikus yang paling menonjol adalah CEO dan salah satu pendiri Tesla, Elon Musk. Dalam sebuah wawancara Bloomberg pada 2011, Elon Musk menyebut bahwa mobil listrik asal Cina itu bukanlah produk yang bagus. Kritikan itu kemudian dijawab BYD dengan prestasi total penjualan yang spektakuler. Utamanya, setelah BYD menggandeng Warren Buffett.
Adapun kedua perusahaan ini menentang perbandingan secara langsung alias BYD dan Tesla tak bisa dibandingkan secara apple to apple. Lantaran banyak model BYD adalah kendaraan listrik hibrida sedangkan model Tesla semuanya sepenuhnya listrik. Nah, itulah yang saya maksud dengan operasi senyap, dengan terus mengembangkan diri, inovasi teknologi, tahu-tahu sudah dikalahkan itu si Tesla. Itu baru keren ya. Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia, Pak. Karena iPhone telah berusaha melawan negara kita. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta holiday, tax holiday 50 tahun. Memang gila ini Pak iPhone ini Pak. 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 Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Maka harapan kami minta kepada Menteri BUMN, Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Oke, dan akhirnya iPhone 16 dilarang dijual di Indonesia. Luhut tegaskan produksi dalam negeri. Nah, kita harus berdiri tegak, kokoh, tegas. Kalau kita tegas, mereka mau bisa apa? Kalau mereka nggak bisa berjualan di Indonesia, mereka mau dapat apa? Ya. Jadi mereka kalau mau main-main, mau sok-sokan, begitu kita blokir, tutup pintunya, mereka sebenarnya gigit jari. Ini salut dengan ketegasan Indonesia. Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa beroperasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ini, laporkan kepada kami. Karena kami belum mengeluarkan izin. Ya, mengeluarkan izin. Karena yang tadi disampaikan bahwa mereka masih harus merealisasikan komitmen yang mereka sudah sepakati antara kami dengan Lalu Oke, iPhone menganaktirikan Indonesia. Oke, Indonesia bangsa yang besar dengan 280 juta penduduk. Kalau seperempat aja, 50 juta aja, itu udah potensi konsumen yang luar biasa untuk iPhone. Begitu diblokir, wah itu sesuatu luar biasa. Bangsa Indonesia ini bangsa yang luar biasa baik, ramah ya, sehingga reputasinya itu kan dijajah ya. Sementara mereka tuh reputasinya tuh menjajah. Yang namanya penjajah tuh akan selalu berorientasi untuk menguasai dari segi ekonomi, politik, posisi apapun akan pengennya tuh menguasai. Bahkan kalau bisa wilayahnya pun akan diambil alih, dikuasai. Itulah mental para penjajah yang sampai saat ini masih juga terus ingin menjajah. Nah, Indonesia nggak punya mental penjajah itu memang, karena itu mental yang nggak baik dan nggak dimiliki oleh Indonesia, sehingga Indonesia ini memang terus dijajah. Maka yang ada adalah kita ya seperti pahlawan-pahlawan terdahulu, tetap bagaimana mempertahankan kedaulatan agar Indonesia tetap bisa berdiri berdaulat kokoh, yaitu ya dengan ketegasan tadi. Kalau mereka bermain-main, mereka mikirnya wah ini pangsa pasar yang besar, kalau kita bisa gencet maksimal ke bawah maka kita akan dapat keuntungan sebesar-besarnya. Mereka akan berpikir seperti itu, akan menggencet Indonesia serendah mungkin sehingga mereka bisa dapat ongkos semurah mungkin, dapat keuntungan sebesar mungkin. Mental penjajah, tidak ingin membuat partner untuk berbisnis, untuk sama-sama bangkit, sama-sama untung. Penjajah nggak seperti itu mentalnya. Maka kita tetap aja harus waspada bangsa Indonesia dengan kerjasama luar negeri, benar-benar pertimbangkan keuntungan kerugiannya. Kalau memang
mereka terlihat menginjak kita ya kita harus punya kuda-kuda yang kuat. Di saat kita kuda-kuda yang kuat, mereka gigit jari juga, karena yang namanya penjual dan pembeli itu sebenarnya sama-sama punya posisi yang sama. Posisinya tuh yang jual punya barang yang bermanfaat, yang membeli punya uang untuk membelinya, sehingga kalau terjadi transaksi maka seharusnya dua-duanya sama-sama untung. Indonesia untung, luar negeri yang punya Apple ini, yang punya Tesla untung. Di saat mereka terlalu bermain untuk mengambil keuntungan di salah satu pihak, itu sama-sama berarti ada satu yang dirugikan. Memang pedagang, penjual punya kelebihan, mereka punya produk ya. Orang yang punya produk itu sedikit ya, hanya beberapa gelintir orang mereka punya produk, sehingga mereka bisa gaya lah, bisa berlagu. Yang punya Apple kan cuman aku doang, sementara pembeli iya sebanyak berapa juta orang Indonesia. Kalau dibandingkan beberapa gelintir dengan sekian banyak, ya keren yang beberapa gelintir itu. Tapi di saat beberapa gelintir tadi kok hanya ingin mengambil keuntungan secara berlebihan dengan merendahkan yang pembeli yang jumlah besar ini, di saat para pembeli ini lewat kebijakan pemerintahnya, oke, saya tutup kalau Anda macam-macam, dan pembeli yang sepertinya nggak dihargai itu berkumpul, tahu-tahu 50 juta orang nggak beli apa-apa, ya mereka gigit jari. Kalau mereka punya barang tapi nggak bisa jual, nggak dijual, mau jadi apa? Jadi rosok juga. Teknologi terus berjalan, barangnya nggak dijual, tetap nongkrong di rumahnya, jadi sampah. Sama aja jadi sampah. Cara kita menjadikan barang mereka sampah ya, diblokir gitu kalau macam-macam. Oke, kita dukung terus pemerintahan kita, rakyatnya kompak, pemerintahnya berani, maka ini akan menjadi sinergi yang luar biasa bagi bangsa ini. Semoga bangsa Indonesia terus jaya dan semakin makmur ke depannya. Amin, kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.